Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat belajar yang hebat. Semoga sahabat semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap selalu semangat dalam belajar. Sahabat belajar yang hebat, pada kesempatan ini kita masih belajar matematika, dan pada kesempatan ini kita belajar materi penjumlahan pecahan, desimal, dan persen. Sebelumnya, untuk sahabat semua silahkan subscribe dulu channel ini agar sahabat semua bisa mendapatkan video-video pembelajaran terbaru dari kami. Dan agar sahabat semua bisa memahami materi ini dengan baik, silahkan simak video ini dari awal sampai selesai. Mari kita awali kegiatan pada kesempatan ini dengan berdoa. Kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat belajar yang hebat, untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan, desimal, dan persen, perlu kita ketahui langkah-langkah yang harus kita lakukan. Pada kesempatan ini, setidaknya ada 2 langkah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan, desimal, dan persen. Yang pertama, kita harus menyamakan semua jenis bilangan ke dalam bentuk yang sama. Bisa kita jadikan dalam bentuk pecahan, atau desimal, atau persen. Kemudian setelah semuanya sama, barulah kita jumlahkan semua bilangan tersebut. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke contoh dan pembahasan penyelesaiannya. Contoh yang pertama, ada 2/5 dan 0,5. Kita perhatikan, di sini adalah pecahan biasa, ini adalah desimal. 2 angka yang berbeda, maka kita jadikan dalam bentuk yang sama. Kita jadikan ke dalam bentuk pecahan biasa. Untuk 2/5 berarti tetap 2/5. Dan untuk yang 0,5 kita jadikan pecahan biasa menjadi 5/10. Selanjutnya kita ingat penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Di sini 5, di sini 10. Maka yang pertama kita harus menyamakan penyebutnya, yaitu dengan menggunakan KPK. KPK dari 5 dan 10 adalah 10, sehingga kita dapatkan 10 dibagi 5, hasilnya adalah 2, kemudian 2 dikali dengan pembilangnya, dikali 2, hasilnya adalah 4, kemudian kita dapatkan hasilnya, yaitu adalah 4/10 ditambah 5/10. Sehingga kita bisa jumlahkan 4/10 ditambah 5/10, hasilnya adalah 9/10. Untuk sahabat semua yang belum paham bagaimana cara menentukan KPK dari sebuah bilangan, sahabat bisa pelajari video pembelajaran kami yang lain dengan materi menentukan KPK dan FWB dari suatu bilangan. Yang link videonya sudah saya catat di deskripsi video ini. Silahkan nanti sahabat bisa pelajari. Ini adalah dalam bentuk pecahan biasa, sehingga kita juga bisa rubah ke dalam bentuk desimal. 9/10 kita jadikan desimal menjadi 0,9. Selanjutnya contoh yang kedua, ada 27% ditambah 1,2. Ada dalam bentuk persen dan juga dalam bentuk desimal. Kita rubah, kita samakan dalam bentuk pecahan biasa. 27% artinya adalah 27/100. Kemudian ditambah 1,2, kita jadikan pecahan biasa menjadi 12/10. Selanjutnya, untuk menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda, di sini 100, ini 10, maka kita harus mencari KPK dari penyebut tersebut. KPK dari 100 dan 10 yaitu adalah 100. Maka sudah kita dapatkan di sini. Yang pertama, yang 100 ini tetap, kemudian yang 10 kita jadikan 100, sehingga 100 dibagi 10 hasilnya adalah 10. Kemudian 12 dikali 10 hasilnya adalah 120. Sehingga kita dapatkan di sini 27/100 ditambah
120/100. Kita jumlahkan, kita dapatkan hasilnya 147/100. Sehingga kita juga bisa tulis ke dalam bentuk desimal menjadi 1,47. Dan juga kita bisa tulis ke dalam bentuk persen menjadi 147%. Ini dalam bentuk pecahan biasa, ini desimal, ini persen. Contoh yang ketiga, ada 1/4 ditambah 32%. Pecahan biasa dan juga persen. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, 1/4 tetap menjadi 1/4, dan persen 32% menjadi 32/100. Yang pertama, kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari 4 dan 100. Kita sudah dapatkan KPK-nya, yaitu adalah 100. Maka 100 kita bagi 4 hasilnya 25. Kemudian 1 dikali 25 hasilnya adalah 25. Maka kita dapatkan untuk 1/4 menjadi 25/100. Dan yang 32/100 itu tetap. Sehingga kita dapatkan hasilnya 25 ditambah 32 adalah 57/100. Kita juga bisa merubahnya ke dalam bentuk persen menjadi 57%. Kemudian contoh yang keempat atau yang terakhir, ada 1/3/5 ditambah 27% ditambah 1,2. Ada pecahan campuran, persen, dan desimal. Kita samakan, kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 1/3/5 menjadi 8/5. Kemudian 27% menjadi 27/100. Dan 1,2 menjadi 12/100. Langkah yang pertama, kita samakan penyebutnya dari 5, 100, dan 10. Kita cari KPK dari penyebut tersebut. Sehingga kita dapatkan KPK-nya dari 5, 100, dan 10 adalah 100. Maka yang penyebut 5 ini menjadi 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. Kemudian nanti 20 dikali 8 hasilnya adalah 160. Yang penyebut 100 ini tetap. Kemudian yang 10, 100 dibagi 10 sama dengan 10. Kemudian 12 dikali 10 hasilnya adalah 120. Sehingga kita dapatkan hasilnya yang 8/5 menjadi 160/100. Yang 27/100 itu tetap, yaitu 27/100. Dan yang 12/100 menjadi 120/100. Setelah penyebutnya semuanya sama, di sini 100 semua, maka pembilangnya bisa kita jumlahkan. 160 ditambah 27 ditambah 120, hasilnya adalah 307/100. Kita bisa rubah pecahan biasa di sini menjadi pecahan campuran menjadi 3, 7/100. Dan juga bisa kita rubah kembali ke dalam bentuk desimal menjadi 3,07. Kita juga bisa rubah ke dalam bentuk persen menjadi 307%. Ini adalah pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Sahabat pelajar yang hebat, demikian untuk pembahasan materi pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Silahkan bagikan video pembelajaran ini ke teman-teman sahabat semua agar video pembelajaran ini lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.